Dan wanita itu bersayap besar. Terus? Mereka memakai pakaian hijau dan kuning dan membersihkan kotoran saya. Dan membersihkan? Membersihkan kotoran Bapak. Terus? Ya, kami menganggap, ya Allah, alhamdulillah ini pertolonganmu ya Allah. Semoga walaupun dokter mengatakan bahwa penyakit Bapak saya tidak bisa disembuhkan, tapi hanya Engkau yang Maha Penyembuh. Kami mengira Bapak akan sembuh. Dan besok harinya lagi, pagi harinya Bapak cerita lagi. Saya bermimpi lagi. Katanya didatangi kiai-kiai memakai jubah putih, Ustaz. Para kiai itu membawa air di dalam botol dan semuanya membacakan Al-Quran dan sholawat dan memberikan Bapak untuk diminum. Terus? Kami senang sekali. Kami pukul 8 pagi, saudara saya yang bekerja di puskesmas memberi kabar bapak saya hasilnya positif, Ustaz. Positif katanya? Positif COVID, ya. Terus bagaimana kelanjutannya? Dan saat itu spontan saya mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Kami sudah berusaha semampu kami untuk menghindari COVID. Tapi alhamdulillah Bapak diberi penyakit ini, virus ini. Semoga melalui penyakit ini semua dosa-dosa Bapak saya dari mulai balik hingga saat ini diampuni Allah. Terus Bapak dijemput lagi ke rumah sakit gitu ya? Enggak? Iya. Kami semua sekeluarga di rapid test. Dan alhamdulillah hasilnya negatif semua, non reaktif. Lalu suami saya dibilang sama Pak Samad, Bapak harus segera dibawa ke ruang isolasi karena bisa berbahaya. Tapi suami saya tidak mau karena kondisi Bapak yang sangat lemah. Untuk mengangkat tangannya saja Bapak tidak bisa. Bapak tidak mampu. Kalau nanti di ruang isolasi yang menunggu siapa? Merawat di ruang isolasi itu kan sehari kan cuma 2 kali, Ustaz. Iya. Padahal kalau di rumah Bapak itu harus ganti pampers sehari 6-7 kali. Karena tiap mau sholat itu Bapak digantiin pampers. Dan kalau keluar BAB itu Bapak minta langsung diganti. Dan saat itu Pak Samad juga memaklumi. Kami disuruh merawat di rumah saja, tapi dengan protokol kesehatan. Jadi artinya Bapak diizinkan untuk dirawat di rumah gitu? Iya, seperti itu. Terus tiba-tiba sore harinya suami saya dipanggil Pak Samad lagi. Katanya ada yang laporan ke Pak Bupati. Ada Bapak itu diisolasi karena berbahaya. Jadinya karena yang menyuruh itu Pak Bupati langsung. Kami tidak bisa apa-apa. Kami hanya bisa pasrah, Ustaz. Dan hari Selasa tanggal 7 September akhirnya Bapak diisolasi di Rumah Sakit Suwondo Pati. Terus? Di sana pun kami beri itu propolis dan air sholawat dari rumah. Tidak boleh diberi minum air lainnya.
Dan di rumah pun kami selalu selawat berjamaah dengan semua anak dan adik saya setiap hari 3 kali. 3 hari setelah itu, karena saudara saya kan ada yang bekerja di rumah sakit itu, Ustaz. Kami minta tolong agar kami dikasih tahu kondisi Bapak. Dan alhamdulillah, subhanallah, di rumah sakit itu katanya kondisi Bapak semakin membaik. Bapak yang tadinya tangannya tidak bisa digerakkan, sudah digerakkan, itu bisa mengambil minum sendiri di meja. Dan bisa minum sendiri. Dan bisa menyetel TV sendiri. Terus seminggu setelah itu, Ustaz, Senin malam, sekitar jam 11-an malam, suami saya dapat telepon dari pihak rumah sakit. Kalau Bapak sudah diswab 2 kali dan alhamdulillah hasilnya negatif. Akhirnya boleh dibawa pulang dong kalau gitu. Iya, dan Bapak harus dibawa pulang. Tapi saat itu sudah malam dan suami saya bilang, besok pagi saja, Mbak, karena sudah malam, nanti takutnya Bapak kaget gitu. Selasa pagi jam 7 kami menjemput Bapak. Dan sampai rumah kondisi Bapak lemas, sudah sangat lemas. Beliau omongannya sudah tidak fokus. Kalau diajak jamaah sholat itu, setiap gerakan mau sujud, mau ruku, itu selalu membaca Al-Fatihah terus. Beliau sudah tidak fokus. Dan Rabu setengah 4 pagi, saya mengajak ibu saya untuk membersihkan Bapak. Untuk itu persiapan sholat berjamaah subuh ya? Iya, sholat berjamaah subuh. Dan setelah semua bersih, ibu memberikan wangi-wangian, memberi bedak, memberi minyak kayu putih, dan memberi parab. Dan saya mewudukan. Ketika itu, saya menyuruh Bapak, nunggunya Pak, kita sholat jamaah, dan seperti itu. Dan suami saya saat itu sholat sunnah. Alhamdulillah, saya juga sedang wudhu dan ibu saya masih berada di samping Bapak. Itu Bapak sudah tidak sabar, tidak mau menunggu kami berjamaah. Jadi sholat sendirian gitu? Iya, Bapak sholat sendirian. Baru takbir Allah Akbar, itu Ustaz, tangannya sudah dekam, matanya sudah menghadap ke atas. Itu takbir itu beliau sambil berdiri atau sambil tidur, sambil duduk, gimana? Tiduran, Bapak lemas, Bapak tidak bisa apa-apa, Ustaz. Oke. Bapak tiduran. Itu, terus ibu saya langsung berteriak, "Nah, bapakmu matanya ke atas." Gitu. Langsung ibu saya menuntut Bapak, Allah gitu. Alhamdulillah. Bapak bisa ngucap Allah gitu? Tidak kedengaran, tapi lidahnya itu kelihatan, Ustaz. La ilaha illallah, itu lidahnya kelihatan. Ya Allah, subhanallah, Ustaz, Bapak tidak nazar sama sekali. Bapak ngapain? Bapak? Tidak nazar. Nazar itu apa sih? Itu yang kan biasanya orang sakaratul maut itu kan yang batu atau grok itu, Ustaz. Oh, iya. Itu, tapi itu Bapak tidak merasakan sama sekali. Terus badannya pun anteng. Hanya saja yang ke atas. Terus ibu menutup matanya. Dan ibu biasanya, bapakmu sudah tidak ada gitu. Ya Allah. Kami langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan seketika itu juga kami langsung sujud syukur karena Bapak diberikan meninggal dalam keadaan sholat. Dan semoga itu adalah husnul khatimah.
sholatnya bolak-bolak. Beliau orangnya dulunya susah dikasih tahu. Disuruh istighfar, itu bapak gengsian. Alhamdulillah, baca selawat, Allah membukakan hatinya. Masya Allah. Bapak saya beri tasbih, dan beliau bilang apa yang harus saya baca. Lalu saya bilang istighfar Pak, astagfirullahaladzim, minta aman kepada Allah. Kemarin itu terus la ilaha illallah. Terus kalau selawat sallallahu alaihi Muhammad itu Bapak tidak bisa karena kan rada belibet Ustaz, dan beliau tidak bisa, dan beliau kemanapun beliau bawa tasbih. Alhamdulillah. Masya Allah. Berarti setelah bapak meninggal baru keluarga langsung sholat subuh gitu tuh gimana? Iya, setelah bapak itu kan matanya ke atas itu, ibu saya yang itu yang menungguin, terus saya langsung sholat dulu bersama suami, langsung sholat dulu. Setelah sholat langsung lari, karena bapak sudah tidak ada itu Ustaz. Masya Allah, luar biasa ya. Ya begitulah. Jadi sebetulnya salawat itu memang alhamdulillah berkat salawat bisa menyembuhkan. Cuma karena azalnya Allah sudah tetapkan ya, bagaimanapun ya harus tetap datang begitu. Iya. Dan lagi Ustaz, suami saya kemarin kan saudara saya ada yang sakit. Sakitnya nggak tahu, tiba-tiba nggak mau makan. Sakit apa nih? Sakitnya itu karena kaget ada pasien COVID banyak di sini itu loh Ustaz itu. Beliau itu kaget. Terus beliau itu nggak mau makan, tiba-tiba udah 17 hari itu nggak mau makan, nggak bisa tidur 17 hari. Lalu suami saya dan saya itu menjenguk beliau. Setelah sampai sana, suami saya membacakan sholawat di air itu, dan tiap sore suami saya alhamdulillah pergi ke sana membacakan sholawat, dan alhamdulillah baru dibacakan sekali itu Pak Lek saya itu tadi langsung mau makan Ustaz, alhamdulillah, dan sudah bisa tidur. Masya Allah, luar biasa ya. Ya Ustaz, dan 3 hari setelah itu sudah doyan apapun, makan lontong, makan sate, makan nasi itu udah habis banyak. Alhamdulillah tidurnya itu sudah, ya Allah, nyenyak banget. Beliau sampai ya Allah, alhamdulillah, makasih nak, seperti itu. Alhamdulillah, subhanallah Ustaz. Dan suami saya juga punya itu Ustaz, batu empedu yang sudah lama. Terus? Dan kalau kumat itu kan perutnya sakit tembus sampai punggung seperti itu. Alhamdulillah kalau kumat itu langsung saya bacakan sholawat itu berdua, saya bacakan sholawat, dan alhamdulillah saat itu juga langsung sembuh. Ya Allah, subhanallah, betapa dahsyatnya sholawat ya Allah Ustaz. Itu batu empedunya sudah ada yang keluar belum? Belum ada tapi Ustaz, tapi udah nggak sakit, ini udah nggak sakit. Tapi masih minum air salawat sampai sekarang? Iya masih harus sholawat Ustaz. Begitu ya. Masya Allah. Jadi itu aja kan gampang, kalau ada yang sakit-sakit lagi yang parah udah kasih air salawat aja, insya Allah sembuh gitu. Iya, sekarang juga ada temannya yang itu tadi saya WA Ustaz itu yang kena diabetes itu baru dikasih amalan itu salawat itu. Alhamdulillah tiap sore alhamdulillah saya juga pergi ke sana untuk menyelawati beliau, dan semoga saya minta doanya semoga cepat diberi kesembuhan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala berkat salawat ya Ustaz. Amin ya Allah. Aduh, luar biasa ya. Makasih banget loh Mbak, testimoninya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi yang lain yang mungkin penyakitnya parah, biar Allah berikan kesembuhan lewat amal salawat ya. Iya Ustaz ya. Itu aja Mbak ya. Iya Ustaz. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu ya. Kapan-kapan kalau ada testimoni lagi boleh dibagikan lagi. Iya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya begitulah tadi testimoni. Ini sudah lama sebenarnya, sejak bulan
April atau bulan berapa beliau menghubungi saya dan saya kasih amalan salawat itu untuk agar Allah menyembuhkan penyakit bapak ini. Dan saya waktu itu cuma memberikan amalan ini saja, tidak, dan belum dapat kabar bagaimana sih keadaannya. Baru ini saya dapat kabar bahwa alhamdulillah berkat salawat Allah memberikan kesembuhan. Tetapi karena memang usia juga, manusia itu punya batas usia, jadi jika Allah menghendaki bahwa nyawa seseorang sudah sampai pada waktunya, ya meskipun disalawatin ya tetap harus dipanggil juga begitu. Jadi begitu teman-teman, jika teman-teman mempunyai penyakit yang kronis atau penyakit apa saja di keluarganya, jangan panik, minta kesembuhan kepada Allah dengan keberkahan amal salawat. Caranya membuat air salawat, ditiupkan air ya, kemudian dibacakan Al-Fatihah dulu 7 kali, hembuskan pada air, kemudian bacakan salawat minimal 1000, boleh sebanyak-banyaknya, 2000, 3000, hembuskan pada air, diminumkan pada orang yang punya penyakit tersebut, dan itu rutin setiap hari minum. Kalau airnya habis, diminumkan lagi, sehingga mudah-mudahan dengan keberkahan air salawat itu Allah memberikan kesembuhan. Memang kelihatannya sepele dan tidak masuk akal, tapi ya dicoba saja, karena ini adalah kita ingin mengambil keberkahan dari air salawat, dari amal-amal salawat ini, dan meminta kesembuhan kepada Allah. Begitu teman-teman, sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.